teman-teman, kembali lagi dengan saya Rara Anggraini, NPM 5021073 berasal dari kelas 4 CPGSD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yaitu Standar Proses dan Penilaian Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. Materi pertama yaitu Standar Proses dan Penilaian Kurikulum 2013. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum 2013 yaitu bahwa semua siswa mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan bahkan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas. Guru bahkan hanya satu-satunya sumber belajar, tetapi juga diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Materi kedua, Standar Proses dan Penilaian Kurikulum Darurat. Berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 atau 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan adalah kondisi khusus. Tujuan dikeluarkannya Putusan Menteri tentang Kurikulum Darurat adalah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai bagi peserta didik. Aturan dalam penerapan kurikulum darurat adalah setiap sekolah yang berada pada kondisi khusus dibebaskan untuk menyederhanakan kurikulum sendiri. Kondisi khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dapat melaksanakan kurikulum dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Maksud dari penerapan kurikulum darurat agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana meskipun dalam kondisi pandemi dengan berbagai kendala yang menyertai. Materi ketiga, Standar Proses dan Penilaian Kurikulum Merdeka. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kurikulum merdeka. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik secara efektif untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi 1. Perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian proses pembelajaran. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2002 tentang Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Standar penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yang berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.